Ulek-ulek bumbu biar sampai halus. Hai guys, welcome back to my channel YouTube Dewi Monica Kitchen. Salam sehat buat semuanya dimana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Kali ini saya mau berbagi video resep empek-empek daging ikan giling kuah cuko yang rasanya kriuk di luar, kenyal di dalam. Pemaduan makan disiram kuah cuko, rasanya pedas, cabai rawit, asam jawa, manis, gula jawa, rasa daging ikan kenyal banget ya. Bumbu meresap, jadi menikmati rasa empek-empek dalam keadaan hangat. Kuah cuko panas bikin ketagihan ya. Biar tidak penasaran bagaimana cara menggunakan daging ikannya, bagaimana cara tahap memasaknya, yuk tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel YouTube ini, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, agar channel YouTube ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya. Terima kasih. Hasilnya memuaskan. Pemaduan makan dengan kuah cuko rasanya asam, manis, pedas, empek-empeknya kriuk, kenyal, dipadu dengan ketimun Jepang dan tomat buah. Bikin sendiri puas banget, bikin kenyang ini ya. Dan teksturnya empuk seperti ini. Dan yang sudah kita potong, dan ada yang dalamnya telur kuning dan ada yang dalamnya itu kosong ini ya. Yuk kita bikin sama-sama. Bahan untuk membuat empek-empek yaitu pilih daging ikan giling yang masih segar, yang akan menghasilkan empek-empeknya itu lebih enak ya. Tanpa bahan lainnya, empek-empek itu setelah digoreng akan menjadi mekar, kenyal banget ya. Yuk ikutin video selanjutnya. Langkah pertama, kita ke pasar ikan beli daging ikan giling, yaitu ini ada dua macam, daging ikan giling yang sudah dibumbuin dan daging ikan giling yang belum dibumbuin. Jadi kita belinya daging ikan giling yang belum dibumbuin seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita mempersiapkan bahan-bahan semuanya. Bahan-bahan utama yaitu kita akan membuat adonan empek-empeknya dulu. Yaitu kita siapkan 500 gram daging ikan giling segar seperti ini yang belum dibumbuin dan yang belum dimasukkan ke kulkas, jadi masih segar. 500 gram tepung tapioka, 3 butir putih telurnya, kita menggunakan putih telurnya untuk mengolenin, dan untuk kuning telurnya nanti buat isiannya. Dan mempersiapkan air secukupnya, kita mempersiapkan 200 ml dulu airnya.
Dan bahan-bahan untuk bumbu-bumbunya yaitu 4 siung bawang putih ukuran besar, 2 siung bawang merah, 1 sendok makan garam, dan setengah sendok makan ketumbar, dan setengah sendok teh ini merica, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Bumbu-bumbu ini akan kita haluskan dengan cara diulek. Untuk bahan kuah cukonya, yaitu kita sudah mempersiapkan bahan-bahan semuanya. Empat siung bawang putih ukuran besar. Nanti yang akan kita cincang kasar, 5 buah cabai rawit, ini cabai pedas, 1 genggam ebi yang nanti akan kita rendam, 700 ml air, dan kita mempersiapkan cuka, dan kita mempersiapkan asam jawa yang nanti akan kita rendam menggunakan air panas, dan 100 gram gula merah atau gula jawa, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Bahan-bahan ini akan kita potong-potong dan nanti akan kita rebus. Dan selanjutnya kita akan mengulek bumbunya. Ulek bumbu ini sampai halus, dan kita tambahkan garamnya lagi ini ya. Dan sudah kita coba, rasanya sudah pas. Seperti ini ulekannya halus. Lalu sisihkan. Siapkan wadah yang besar. Dan ini bumbunya kita sekuk-sekuk dulu. Membuat pakai bumbu ulegan seperti ini jadinya rasanya itu lebih meresap, rasanya bakal enak banget ya. Lalu sisihkan dulu. Siapkan wadah yang bersih. Masukkan daging ikan giling ke dalam wadah yang besar. Sekarang kita siapkan ukuran cup ya, yang ada ininya seperti ini biar mudah untuk dituang. Dan ini putih telurnya yang akan kita buat ngolenin daging ikan giling, dan untuk kuning telurnya nanti akan buat isiannya ya. Jadi kita pisahkan. Kita mengolenin menggunakan putih telur itu biar empek-empek itu menjadi empuk. Kuning telur sudah kita masukkan ke dalam sini, lalu sisihkan. Selanjutnya kita olenin, ini campurkan bumbunya. Untuk mericanya bisa ditambahkan lagi ya kalau kurang. Dan kita buka tepung tapiokanya. Jadi cara saya membuat itu seperti ini. Daging ikan giling, bumbu ulek itu kita campur-campurkan dengan ininya dulu, putih telurnya dulu, biar sampai tercampur merata. Mungkin kalian penasaran kita menggunakan glove seperti ini, yaitu Powder Free Win Yi Disposable Glove, nyaman dipakai. Setelah mulai tercampur merata, jadi kita
kuas-kuas seperti ini biar benar-benar tercampur dulu. Dan kita menggunakan daging ikan giling Leng Yi kalau di Hong Kong ya. Jadi dagingnya itu kenyal, daging ikannya kenyal. Lalu masukkan setengah bungkus tepung tapiokanya dulu, kita campur-campurkan. Kita campur-campurkan menggunakan tangan seperti ini. Jadi ini kita menggunakan daging ikan giling itu tidak menggunakan banyak air, itu tidak ya. Untuk airnya secukupnya saja, yaitu kita menggunakan airnya itu kurang lebihnya itu 100 ml saja ya. Karena daging ikan giling ini sudah mengandung air juga. Nah, kita campur-campurkan sampai benar-benar tercampur rata, sampai menggumpal. Nah, kita masukkan air sedikit demi sedikit dulu. Cara kita membuat itu seperti ini, tidak dikasih banyak air, itu tidak ya. Asal sampai menggumpal seperti ini. Kalau menggunakan banyak dagingnya malah tidak perlu menggunakan air ya. Cukup putih telurnya saja ya. Sambil dibolak-balik dan sambil kita ceprot-ceprotkan biar menjadi adonan itu padat, dan pada akhirnya adonan itu bakal kenyal banget ya, tanpa bahan lainnya ya. Nah, seperti ini sudah mulai tercampur. Setelah tercampur, lalu kita ceprot-ceprotkan atau kita banting-bantingkan seperti ini. Dan di sini cara kita membuat atau cara mengolenin biar adonan itu menjadi kalis ya. Ini kita tadi menyiapkan air 200 ml. Jadi kita menggunakan 100 ml air saja ya. Dan sisanya kita sisihkan. Nah, ini teksturnya itu seperti ini. Untuk membanting-banting seperti ini agak lama ya, biar menjadi teksturnya itu lembut. Ini lembut banget seperti ini ya. Lalu kita coba dulu digilas-gilas. Nah, sudah pas ini. Jadi adonannya itu sudah pas. Kita bulatin seperti ini. Sambil kita merebus air untuk merebus ininya, adonan empek-empeknya. Nah, seperti ini ya. Jadi waktu tadi kita mencampurkan atau waktu kita membanting-banting itu membutuhkan tenaga ya. Cukup lama adonannya itu menjadi kalis. Lalu kita bulat-bulatin dan ukurannya itu seperti ini. Ini yang pek-pek tanpa isi. Dan ini untuk kuning telurnya akan kita aduk-aduk dulu menggunakan sumpit. Bisa ditambahkan garam. Seperti ini saja. Kuning telurnya sudah kita aduk-aduk. Akan kita buat isiannya, yaitu kuning telur. Caranya seperti ini, kita ambil adonan secukupnya. Kita bulat-bulatin dulu, terus kita masukkan ujungnya, masukkan jari seperti ini, dibuat
lubang. Nah, seperti ini ya. Kita bikin lubangnya dulu. Sambil kita merebus air dan airnya itu sudah mulai mendidih. Nah, jadinya seperti ini. Lalu masukkan kuning telur. Sambil kita rapikan biar tidak keluar. Lalu kita masukkan kuning telurnya dengan cara pelan-pelan, takut tumpah. Nah, ini seperti ini ya, jangan penuh-penuh. Lalu adonannya itu kita terapkan. Caranya pelan-pelan biar tidak tumpah. Dan jadinya seperti ini, empek-empek isi telur kuningnya sudah jadi. Lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah kita didihkan. Seperti ini kita lakukan sampai selesai. Terlihat nyaman banget kita menggilas adonan menggunakan glove seperti ini ya. Nah, kita gilas-gilas pun jadi bulatan. Cepat banget ini kan. Nah, ini jadinya adonan empek-empek yang isian telur kuning dan tanpa isian. Lalu kita masukkan ke air yang sudah kita didihkan, mau kita rebus ya. Dan ini jadinya itu banyak banget. Ini ya. Kita rebus semuanya. Yaitu jadi 23 ini ya. Dan kita rebus kurang lebih 25 menit atau sampai matang karena ini besar-besar ya. Nah, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, pada akhirnya adonan empek-empek ini mekar seperti ini, jadinya besar-besar banget. Ini kan seperti ini. Kita rebus sampai benar-benar matang. Ini yang tanpa isian saja sudah terlihat besar-besar, gemuk-gemuk ya. Setelah kita rebus sampai terapung, yaitu bertanda sudah matang, dan kita angkat, kita iriskan biar airnya itu menetes. Ini kita rebus lama ya, kurang lebih 25-30 menit ini ya. Sampai benar-benar matang sampai ke dalam. Selagi kita rebus seperti ini, aroma amis-amis itu keluar semuanya ya. Setelah direbus, lalu waktu nanti digoreng itu bau-bau amis itu sudah tidak ada ya. Hasil empek-empek yang sudah kita rebus ini hasilnya banyak banget seperti ini dan gendut-gendut ini ya. Untuk isian kuning telurnya kita belah jadi 2 saja, sudah cantik seperti ini ya, terlihat kenyal banget ini. Ini kan jadinya banyak banget. Kita taruh di piring seperti ini dan tunggu sampai dingin. Untuk sebagiannya akan kita masukkan ke dalam kulkas dan untuk setengah bagiannya akan kita goreng tuh ya. Sambil menunggu sampai dingin, yaitu kita membuat bahan untuk kuah cukonya. Bahan-bahan semua ini sudah kita siapkan dan sudah kita potong-potong kasar. Bawang putih cincang kasar, cabai merah potong kasar, ebi yang sudah kita rendam lalu kita potong menjadi 2, asam jawa kita rendam menggunakan
air panas dan nanti kita aduk-aduk, kita saring gula merah, garam, penyedap rasa, cuka, dan air untuk merebus. Yaitu kita menggunakan 700 ml airnya. Dan untuk cuka dan asam jawa nanti kita masukkan bagian terakhir ya. Dan sekarang akan kita didihkan air. Yang akan kita masukkan lebih awal yaitu bawang putih, cabai merah, ebi, gula, garam, penyedap rasa, yaitu kita rebus dulu. Untuk pelengkap hidangan yaitu kita menggunakan tomat buah ini yang rasanya itu manis dan ketimun Jepang yang rasanya itu renyah ya. Ini bahan-bahan semua ini sudah siap dan sekarang kita didihkan airnya. Ini setelah air sudah mendidih, bumbu-bumbu ini, bahan-bahannya sudah kita masukkan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk cuka ini kita masukkan bagian terakhir. Kita menggunakan 1 sendok makan cukanya. Dan kita masukkan asam jawa yang sudah kita saring. Seperti ini. Nah, kita didihkan sampai mendidih dan jangan lupa untuk dites rasa, jika kurang gulanya atau kurang garamnya bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya kita panaskan wajan dan masukkan minyak, tunggu minyak sampai panas, lalu kita goreng empek-empeknya ini ya. Nah, kita goreng empek-empeknya yang isian kuning telur dan tanpa isian kita goreng. Kita menggunakan api sedang ya, ini biar matang sampai ke dalam. Nah, sambil kita balik-balik. Kalau kita menggunakan minyak panas itu tidak lengket di wajan ya, dan kuningnya itu bakal kuning merata. Sambil kita balik-balik, dan ini digoreng itu semakin mekar ya, jadinya gendut-gendut. Nanti kita goreng sampai kuning merata, jangan sampai gosong ya. Nah, ini jadinya gendut banget seperti ini, aromanya itu harum banget. Dan yang tanpa isian jadinya seperti ini, besar-besar kan? Puas rasanya bikin sendiri itu ya. Bikin empek-empeknya sudah selesai dan ini hasilnya. Kita gorengnya itu sampai kuning banget, kempriuk ini ya. Dan kuah cukonya seperti ini. Wah, ini rasanya itu seger banget ya. Dan cara penyajiannya yaitu kita menggunakan tomat buah seperti ini, tidak kita potong, dan untuk ketimunnya kita potong kecil-kecil. Dan untuk empek-empek yang sudah kita potong hasilnya seperti ini, dan ini terlihat keras, menul-menul. Nah, seperti ini ya. Dan yang tanpa isian, empuk banget dan rasanya itu kriuk, enak, gurih banget. Pastikan membuat kuah cukonya itu yaitu ada asam jawa, ada cuka, dan gula jawa. Hasilnya itu bakal menjadi pas, enak banget ya. Selamat mencoba cara membuat empek-empek daging ikan giling kuah cuko yang rasanya kriuk di luar, kenyal di dalam. Semoga terinspirasi dengan resep ini ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.
Jika kalian suka dengan video ini, share ke sosial media yang paling kalian gunakan, dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.